saja nih pada hari ini, di hari Kamis yang sangat berbahagia ini, sebelum kita masuk kepada materi talkshow kita, mungkin kita ada baiknya pada kesempatan pagi hari ini dijelaskan dulu nih Bang Erzan atau Pak Adi ini nanti akan menjelaskan apa saja sih tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ini. Jadi biar masyarakat tahu dulu nih Pak, apa aja nih yang bisa mereka ketahui di DPR KPLH ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Talkshow Tuntung Pandang Pelihari. Jumpa lagi dengan kita dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Jadi kalau ngelihat namanya panjang ya. Panjang. Iya. Jadi ini DPR KPLH ini satu instansi yang sudah luas gitu. Pelayanannya jadi sudah menyangkut tidak saja lingkungan hidupnya saja, urusan lingkungan hidup, tetapi semuanya terkait di situ sudah ada bidang kebersihan, tata kota, PJU juga masuk di. Kemudian ada Perkim namanya, Perumahan Rakyat Pemukiman. Ini nanti sangat erat sekali dengan penataan kota juga, termasuk jalan-jalan kota, jalan-jalan kalau kita jalan-jalan komplek, jalan-jalan pedesaan. Nah, ini terkait dengan kinerjanya Perkim seperti itu. Kemudian kalau dulu ada pasukan kuning, nah sekarang pasukan oranye seperti itu. Iya. Berubah sedikit agak lebih tua warnanya Pak ya. Biar semangat gitu, kan warnanya lebih terang gitu. Nah, mereka ini juga pahlawan kebersihan kita yang bekerja. Ini juga lingkup tugas kita juga yang sudah tergabung di dalam DPR KPLH seperti itu untuk penanganan sampah dan sebagainya. Nah, kemudian di tanah laut ada ruang terbuka hijau, RTH ya itu. Ini juga dilakukan oleh tata kota. Bagaimana RTH kita nih nanti secara lingkungan kita bahas nanti, wajib adanya seperti itu. Nah, kemudian RTH dibangun. Nah, kemudian lagi PJU. Nah, ini supaya tanah laut ini terang benderang, semarak seperti itu. Nah, ini juga ada topoksi, ada tugas untuk pengelolaan PJU. PJU apa Pak? Penerangan jalan umum. Nah, penerangan jalan umum. Iya, jalan ya. Semacam ada question begitu Pak ya buat Pak Ersan ya, biar suaranya gitu ya. Dan tadi Pak Ersan diam aja soalnya. Jadi ini sangat luas sekali. Sambil otaknya bekerja. Iya, sambil bekerja. Kita santai aja Pak. Santai aja. Jadi ini juga kemudian bagaimana nanti semua itu didasari lingkungan, dicakup oleh lingkungan seperti itu. Karena semuanya tadi kebersihan, kemudian ruang terbuka hijau. Nah, itu nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana kita membangun suatu kondisi lingkungan yang baik seperti itu. Iya. Jadi namanya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Nah, iya. Kalau dulu itu rasanya Dinas Lingkungan Hidup saja Pak ya. Sebelum dia berubah SOTK-nya kembali bertambah nih kayaknya ke Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Karena cakupannya sangat luas lingkungan hidup ini, menyangkut semua yang saya sebutkan tadi. Iya, baik. Nah, jadi kalau kita boleh singkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa DPR KPLH ini adalah bagaimana tugasnya itu adalah untuk menata suatu wilayah agar dia memenuhi syarat untuk lingkungan hidup yang baik seperti itu Pak ya. Baik, kita langsung saja masuk ke topik kita hari ini, yaitu terkait tentang penataan kota. Kota. Sebelumnya untuk penataan kota di Kabupaten Tanah Laut sekarang kondisinya seperti apa nih Pak? Terima kasih. Ini porsi saya ya untuk gantian. Kita sama-sama saling bersinergi lah. Jadi harapan kita ke depannya kota yang sesuai dengan tagline-nya Pak Bupati, visi misi beliau, desa dibina, kota ditata. Betul. Jadi semua itu harus balance antara pembinaan dengan desa dan penataan dengan kota. Karena kota ini wajahnya Kabupaten Tanah Laut, sehingga kita bagaimana caranya membuat kota itu
tidak bosan. Artinya kita juga sebelumnya juga sudah kita melihat, dan kemarin kendaraan kondisi kita di saat pandemi, tetapi itu tidak mengurangi niat kami untuk memaksimalkan penataan kota. Dan sesuai dengan artinya kerja keras kita sampai tuntas, sehingga apa yang menjadi harapan kita, kota ini memang benar-benar bisa bagus lah daripada tertata ya. Tertata, iya betul. Dan tentunya ini juga dari awal kita masuk di tata kota, yang program prioritas pertama kami yaitu untuk lightingnya dulu Pak, penerangan. Ya. Karena penerangan kota itu menunjukkan satu kegiatan yang benar-benar terlihat lah hidup. Artinya walaupun tidak kota ini masih biasa-biasa aja, tapi ketika itu di malam hari itu kota terang lain Pak. Betul sekali. Akan terlihat ya bahwa kota itu auranya beda. Tapi nanti akan insya Allah kedepannya disentuh-sentuh dengan apa yang menjadi sudah program-program kami, sehingga kota ini insya Allah di 2023 itu udah bisa kelihatan lah. Kedepannya seperti itu. Oke. Nah tadi Pak Erzan bilang bahwa untuk penataan kota ini sesuai juga dengan visi misi Pak Bupati ya, bahwa desa dibina dan kota ditata. Sebelum kita nyampe ke sana nih, kita bahas dulu Pak, apakah ada standar operasional prosedur atau mungkin standar yang harus dipenuhi untuk penataan sebuah kota ini? Apakah ada ketentuannya gitu? Mungkin dia harus memiliki sekian persen ruang terbuka hijau, atau mungkin dia harus penerangan sekian persen, atau ya seperti standarnya seperti itu. Apakah sudah ada dari kementerian untuk hal tersebut, atau itu merupakan suatu inovasi atau kondisi kabupaten saja Pak? Jadi memang kondisi untuk yang standarnya memang kita ada untuk lapangan terbuka hijau, sama dengan halnya perumahan. Ketika bosan perumahan artinya 30% dari pengusulan pengajuan perumahan itu ada ruang terbuka hijaunya. Nah jadi dan ini juga kami memang kalau untuk menata itu tidak hanya cuma comot-comot. Kita saat ini kita lagi menyusun yang namanya grand design kota pelihari. Nah, jadi artinya bahasa kita untuk menata kota ini ada terstruktur. Iya. Sehingga apa yang menjadi skala prioritas itu yang kita utamakan. Tentunya harapan kita selain kota sudah terbangun dengan rapi, yang paling penting banget itu maintenance Bu. Perawatannya. Karena ketika kita membangun, ketika kita sudah menggelontorkan dana yang lumayan cukup spektakuler, tetapi tidak ada maintenance-nya percuma juga. Betul. Jadi tadinya kotanya bagus, akhirnya jadi kumuh. Nah, sehingga peran serta juga kawan-kawan khususnya di bidang padi juga pengawasan itu kami terikat erat dengan ini. Sehingga apa yang menjadi prioritas kami yang belum bisa dilaksanakan, mungkin Pak Adi nanti yang membalance seperti itu. Oke. Jadi Pak Erzan yang bangun, Pak Adi yang menjaganya ya. Jadi benar-benar satu keterkaitan yang sangat erat sekali, karena memang kita berupaya untuk tetap menjadikan kota Pelaihari ini sebagai kota yang nyaman, bersih, indah, dan tentunya juga terlihat auranya yang hidup seperti itu. Baik nih, kayaknya kemudian seperti yang Pak Erzan sampaikan tadi, untuk prioritas pertama di lighting atau penerangan Pak ya. Bagaimana untuk ketersediaan listrik sendiri Pak? Kita banyak keluhan kadang-kadang dari masyarakat ini, kadang-kadang masih ada terjadi mati lampu gitu. Apakah ini juga berkaitan dengan banyaknya lampu-lampu yang dinyalakan seperti itu? Karena kita pernah mendengar Pak dari masyarakat ini di jalan banyak lampu, di pohon-pohon banyak lampu, di rumah jadi mati lampu. Apakah itu ada hubungannya itu Pak ya? Di luar terang, di rumah gelap. Di rumah gelap. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Baik, bagaimana nih untuk kondisi ketersediaan listrik di Kabupaten Tanah Laut? Mungkin ada sedikit gambaran Pak. Jadi memang kalau untuk kelistrikannya tentunya kita kerjasamanya dengan perusahaan listrik negara ya. Itu artinya ketika itu jalur sudah ada dari PLN, tentu baru kita bisa masuk. Dan ini untuk skala prioritas pekerjaan jam 3 khususnya, itu kan kita melaksanakan kegiatan yang memang ada pemasangan KWH Bu. Jadi KWH itu tidak akan mengganggu, tidak akan berpengaruh terhadap rumah-rumah penduduk. Nah, jadi untuk suplainya listrik dengan apa yang sudah kita usulkan terhadap kegiatan KWH aja atau meterisasinya itu sangat cukup. Karena kami di lapangan juga menganalisa, dan saat ini juga saya lagi bikin master plan terhadap kegiatan-kegiatan yang tentunya sambil menganalisa kebanyakan
yang di luar itu mereka menggunakan artinya liar lah. Jadi untuk masyarakat memang kebutuhan masyarakat, dan mungkin masyarakat yang memang belum tersentuh, akhirnya dia mengambil kesimpulan sendiri, mengambil aliran yang notabene ilegal, P33 kalau istilahnya. Nah, ulun kami coba bersinergi lagi pengolahan master plan, sehingga nantinya kegiatan yang bebannya itu dibebankan kepada pemerintah daerah itu paling tidak bisa kita turunkan, Bu. Karena yang liar ini yang lebih memakan biaya banyak dan tentunya resikonya juga tinggi, berbahaya. Iya, karena sambungan yang tidak legal tadi merupakan resiko konsleting dan lain sebagainya. Jadi pengaruhnya terhadap. Jadi sudah ada fasta sendiri ya. Jadi pada ada fasta sendiri untuk PJU itu tidak mengganggu distribusi listrik untuk masyarakat ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi di awal perjumpaan kita ini ya. Mungkin kita perlu sampaikan informasi ini kepada masyarakat. Jadi jangan sampai lagi ada miskomunikasi atau disinformasi terkait listrik ini. Jadi dikira wah ini jalan terang benderang, makanya di rumah kami jadi mati lampu karena hidupin jalan gitu kan ya. Jadi kita sudah benar-benar sudah ada jalurnya masing-masing, jadi tidak saling mengganggu. Baik. Kemudian tentang perumahan rakyat tadi nih Pak, tentunya sangat sulit sekali bagi kita ya untuk menata perumahan ini karena memang rumah rakyat ini sudah ada dan untuk direlokasi itu sepertinya sulit kalau kita ingin menata kembali. Terkait juga selama ini kita melihat pembangunan di Kota Pleihar ini luar biasa dengan banyaknya juga bermunculan perumahan-perumahan. Nah, itu bagaimana nih Pak? Apakah itu juga masuk di dalam kewenangan DPK RPLH untuk pembangunan kawasan-kawasan kompleks atau perumahan dari para developer itu? Baik. Jadi satu bentang alam gitu ya, Bu ya. Kemudian di situ terjadi perubahan, artinya perubahan secara lingkungan itu memberikan dampak positif, dampak negatif. Ini kan memberikan suatu pengaruh ya, suasana seperti itu. Akan beda ketika kita berada di bawah pohon, akan beda ketika kita berada di ruang terbuka seperti itu. Jadi secara lingkungan kita mengukurnya ada namanya indeks kualitas lingkungan hidup, IKLH namanya. Nah, ini terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan di bidang tata kota tadi, kebersihan diungkapkan Pak Ersan bahwa bagaimana nih mempertahankan RTH, mengelola sampah dan sebagainya. Nah, termasuk yang disampaikan tadi dengan pengembangan perumahan dan sebagainya. Ini suatu isu juga di Kabupaten Tanah Laut bahwa namanya kebutuhan perumahan tentunya memerlukan namanya space atau tempat ya Bu ya. Kemudian pengembangan ekonomi dan sebagainya, industri ini tidak terlepas daripada namanya ruang atau space tadi. Sehingga ruang ini merupakan sumber daya alam yang terbatas nantinya. Nah, untuk Tanah Laut mungkin kita masih merasa nyaman karena masih ada ruang-ruang kosong seperti itu. Nah, tetapi kita jangan terlena ke depan, 5-10 tahun ke depan, bahwa ingat, ruang atau space ini adalah ruang yang terbatas. Nah, ini terkait nanti hubungannya dengan IKLH itu. Sekarang indeks kualitas lingkungan hidup itu masih di rata-rata bagus untuk Tanah Laut. Jadi IKLH itu bagian daripada indeks kualitas air kumulatif ya Bu ya. Nanti rata-ratanya indeks kualitas tutupan lahan, pohon-pohonnya masih banyak seperti itu, tanah kosong masih banyak hutan seperti itu. Kemudian indeks kualitas udara, indeks kualitas udara, indeks kualitas air, tutupan lahan, nah semuanya itu menjadi indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Kenapa orang banyak berkunjung ke Tanah Laut? Karena, nah ini suasana lingkungannya masih baik seperti itu. Nah, seharusnya yang datang ke Tanah Laut tuh ada bayar reward nih menghirup oksigen di Tanah Laut. Betul. Seperti itu. Dan kalau tidak salah angka harapan hidup juga di Tanah Laut cukup tinggi Pak ya dibandingkan di kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita garis bawahi ke depan, yang menjadi suatu, hari ini kita masih bisa berbangga dengan
alam tanah laut yang masih bagus seperti itu. Tetapi ke depan seiring dengan tadi kebutuhan perumahan yang disebutkan, ini hendaknya mulai kita tata seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ersan, saya buka dikit nih, indeks bawahnya tuh 20-30%. Pak Ersan sudah naruh 30% gitu, karena dia khawatir gitu. Betul, jadi waspada dulu ya. Iya, di dalam analisa lingkungan, kurang dari 20% tidak ada tutupan lahan, artinya ruang terbuka hijaunya itu tidak ada gitu. Ini sudah membawa suatu perubahan iklim mikro namanya dalam satu wilayah, misalnya Kecamatan Pelihari misalnya, termasuk perumahan tadi. Nah, oleh karenanya ke depan kita mengharapkan baik itu partisipasi terikat dalam suatu kebijakan, setiap penggunaan ruang atau space itu minimal, tapi jangan disebut minimalnya Pak Ersan ya. Disebut minimalnya, kita pasang angka tertinggi ya. Ya, tapi karena ini ada suatu 20-30% itu wajib ada tata ruangnya. Jadi saya sampaikan di dalam data kami saat ini pelihari kota ya, ini pelihari kota. Itu terdapat 169,68 hektar. Ini catatan dari Pak Ersan juga nih. Masih merupakan ruang terbuka hijau. Nah, dari mana? Kita tahunya kan RTH itu hanya terbatas kepada RTH Kejang Kencana, Kejang Mas. Ya, ini yang ada di dekat ya. Kemudian yang Tugu ya Pak Ersan ya, dan Hasan Basri. Kok bisa 169 itu ya. Nah, tetapi Majekeling juga termasuk juga ya. Jadi keberadaan RTH ini sebagai penyangga sebenarnya, penyangga nanti hubungannya ke indeks kualitas udara. Nah, nanti indeks kualitas lingkungan. Nah, 169 ini terima kasih nih kepada yang sudah menjalankan, yang sudah peduli. Kita lewat program-program Adiwiyata membangun kepedulian agar membangun namanya hutan sekolah. Nah, kemudian ke depan nih mudah-mudahan kita terwujud lagi ada eco office namanya Bu. Setiap ruang kantor, office ya kantor, ini menyediakan ruang terbuka hijau. Nah, seperti di sini kita punya hutan jati ya, hutan jati. Nah, hutan jati ini menyumbang Bu dari 100% tadi itu jadi bagian ya? Iya, 0,5 hektar. Ini nyumbang oksigen nih Bu. Nyumbang oksigen. Iya. Kemudian lapangan Mina Tirta tuh 1,05. Nah, kemudian lagi yang menjadi catatan saya RTH Kijang Mas itu 3,47%. Nah, jadi ini kumulatifnya sampai sekolahan, kuburan juga Bu. Nah, kuburan kita, makanya di kuburan muslimin itu yang sarang halang, kuburan itu kemudian yang dekat-dekat Polres itu juga ada pepohonan sebagainya itu menyumbang kumulatif 169 hektar tadi. Inilah yang memberikan nilai indeks EKLH di tanah laut itu masih bagus seperti itu. Sekolah, ada tempat ibadah, masjid, gereja, kemudian yang kelenteng namanya vihara. Nah, ini vihara nih cukup luas Bu, menyumbang indeks kualitas lingkungan tadi. Berkenaan dengan bagaimana kita mempertahankan kualitas udara di tanah laut. Seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa pembangunan taman, kemudian juga penanaman pepohonan di sekitar perumahan atau juga tempat tinggal dan juga kawasan-kawasan lainnya, itu bertujuan adalah untuk menjaga keaslian lingkungan dan ketersediaan udara segar bagi suatu wilayah ya. Jadi agar masyarakat nih paham Pak. Kadang-kadang ngapain sih bangun taman melulu nih pemerintah gitu kan. Pasar ditanami pohon ya. Nah, gitu. Mengganggu nih. Ini di pasar ada pohon susah gitu kan, mau parkir sepeda motor apa. Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu memang ada tujuannya. Jadi kita perlu sekali untuk menyampaikan informasi sebagai wahana edukasi bagi masyarakat kita agar mereka paham dari tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk saya sudah mencatat tadi Pak ada RTH tadi Pak ya.
Nah, untuk standar sebuah RTH itu seperti apa? Pak Erzan mungkin bisa Jadi menyampaikan. untuk makasih. Untuk standar RTH tentunya kan ada berbagai macam nih RTH ruang terbuka hijau sama ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik mungkin di atasnya itu diselingi dengan food court, dengan makanan-makanan, tetapi dengan space-space untuk istilahnya untuk bersantai. Harapan kita ke depannya tidak menghilangkan presentasi terbuka hijaunya. Karena terbuka hijau ini jangan sampai, mohon maaf, masyarakat juga harus memahami fungsi yang memang memang kawasan itu memang untuk santai, untuk terbuka hijau, jangan dialih fungsikan. Dan kita tentunya sudah melihat sendiri kan di tanah laut dengan alasan yang ekonomi susah atau apa, sebenarnya itu justru membantu kita dalam sehat. Karena lebih banyak pohon, lebih banyak kata ya ibu tadi, artinya udara segar tanah laut itu dan racun-racun itu bisa tersaring di situ. Kita tetap menjaga kualitas udara di. Betul. Nah, memang beberapa contoh ada kegiatan-kegiatan yang terkena dampak pohon-pohon harus kita tumbangkan, tetapi itu pelaksanaannya itu wajib diganti, Bu. Jadi satu tabang pohon itu kita wajibkan bisa ganti jadi 2 pohon, sehingga pohon-pohon yang sudah itu artinya dilaksanakan atau dijadikan kegiatan untuk kepentingan orang banyak, tetapi pohon yang sudah kita tebang itu kita wajibkan lagi ditaruh di posisinya yang misalnya di RTH lagi ditambahkan, jangan sampai kesannya penghijauan di tanah laut ini berkurang dengan makin majunya kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Nah, makanya kami juga kerjasama kolaborasi dengan DPU PRP, khususnya bidang tata ruang, yang benar-benar dia menjalankan standar boleh tidaknya melaksanakan kegiatan perumahan contohnya. Dan harapan kita juga kawan-kawan developer bisa mentaati apa yang menjadi syarat utama untuk membangun sebuah kompleks perumahan. Minimal menyediakan menyumbang gitu ya. RTH Standarnya harus ada itu, Pak ya. Iya, Sediakan dulu untuk RTH. Karena PASUM itu juga policy fasilitas umum itu bukan hanya untuk musola, tetapi ada tempat bermain anak yang ramah lingkungan, ada RTH-nya, sehingga perumahan itu bisa dikatakan asri lah. Iya, ada spesial tersendiri ya. Ini terkait penebangan pohon tadi nih Pak Erzan. Tebang dulu atau tanam dulu nih Pak? Biasanya kita tanam dulu baru tebang. Tapi kebanyakan juga karena ada dadakan atau hal-hal yang urgensi ya, atau memang pohon-pohon itu udah terlalu tua, harus kita eksekusi. Mungkin kita eksekusi seminggu kemudian baru kita lakukan penanaman kembali kita. Seperti itu. Ya, tapi pada prinsipnya tanam dulu Pak ya. Tanam dulu. Jadi kalau udah agak gedean nih baru artinya penggantinya udah disiapkan sebelum ditanam. Baik rekan-rekan untuk Pandang FM, bagi Anda yang ingin berkontribusi bersama kami, kembali kami mengundang Anda di line telepon kita di nomor 08115012-304. Hari ini kita berbicara tentang penataan kota dan tentunya ini juga menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat agar jangan sampai terjadi miskomunikasi atau disinformasi atau salah pemahaman terhadap tujuan-tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sudah beberapa hal tadi kita luruskan ya, tentang listrik, kemudian juga tentang taman, tentang ketersediaan oksigen dan juga keasrian lingkungan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian saya sudah ada juga mencatat beberapa hal terkait penataan ruang ini Pak. Apakah ini hanya berfokus di kawasan kota saja atau memang kita juga merambah ke daerah-daerah pedesaan, terutama seperti yang Bapak-Bapak sampaikan tadi bahwa dalam suatu wilayah untuk menjaga indeks lingkungan kualitas hidupnya harus ada ruang terbuka hijau, harus ada persyaratan sekian perumahan dan lain sebagainya itu. Apakah itu hanya diperlakukan di daerah perkotaan saja atau suatu pedesaan pun wajib untuk membuat suatu kondisi lingkungan yang seperti itu Pak? Ya, lingkungan ini adalah kewajiban semua orang, tidak di kota sampai ke desa gitu. Jadi program di pedesaan ini kita mungkin kalau kita cermati
ada kita bangun namanya kampung iklim, Bu. Proklim gitu. Proklim. Iya. Ini biasanya yang meliput beritanya dulu. Iya. Jadi sangat membanggakan sekali untuk Tanah Laut ini ada desa Bumijaya itu kan yang sudah utama nih Bu nilainya sudah lestari kemarin ya. Utama, jadi pioner ya. Iya. Luar biasa. Ini luar biasa. Nah, ini semoga menjadi satu apa namanya ya? Contoh panutan sebagainya bahwa potensi lingkungan itu bisa dijaga. Potensi lingkungan itu bisa dimanfaatkan tetapi tetap menjaga kelestariannya seperti itu. Jadi di sini apa sih kampung iklim itu? Nah, misalnya kan ada mata air ya. Nah, bagaimana desa ini berusaha tetap menjaga fungsi mata air itu peruntukannya untuk kebutuhan masyarakat di situ. Artinya kecukupan air bersih saja. Nah, dengan menjaga sumbernya, dengan menjaga kelestarian lingkungannya. Kemudian kita dorong juga mudah-mudahan di dana desa dan sebagainya namanya membangun ruang terbuka hijau ya Pak Ersanda untuk menambah 20 sampai 30%, jangan 20 lah, masa tanah laut yang sangat luas ini tidak bisa menyediakan 30% gitu ya. Jadi setiap desa nanti mempunyai RTH, setiap kecamatan wilayah sampai setanah laut mempunyai 20 sampai 30%. Saya 20-30% terus nih aturannya gitu. 30%. Pasangan Pak Erzan nih, kita pasang maksimal dulu nih ya. Maksimal ya. 30%. Nah, jadi semua orang menyediakan penggunaan ruang itu 30%, sisakan untuk ruang terbuka hijau untuk masa depan. Tapi kalau lebih lagi alhamdulillah. Karena semakin bagus tutupan lahan, maka indeks kualitas lingkungan akan semakin tinggi. Nanti hubungannya ke kesehatan dan sebagainya seperti itu. Nah, kampung iklim ini tadi sudah memelihara mata air misalnya. Kemudian lagi membangun atau mempertahankan hutan desa. Nah, kalau bisa ini ditetapkan bahwa misalnya Desa Bumijaya, Desa Penyipatan menetapkan mempunyai ruang. Nah, kalau bahasanya tuh penetapan abadi seperti itu. Karena kan kebutuhan akan ruang terbuka hijau tidak sesaat, tetapi terus sampai ke anak cucu kita seperti itu. Nah, jangan nanti kita menyisakan suatu kondisi lingkungan ke depan itu malah menurun seperti itu, tapi kita inginkan lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian mandiri sampah. Ini kasihan nih pasukan Pak Ersan ini, kalau semua beban ya, sampah ini isu kita juga nih, penanganan sampah di tanah laut mungkin sudah nasional, isu umum ya. Permasalahan sampah ini kalau dibebankan ke petugas sangat berat sekali. Seperti itu. Nah, 30% saja dari jumlah sampah itu ada kemandirian sampah yang dikelola oleh masyarakat, ini sangat membantu sekali. Nah, kemandirian sampah dalam hal ini kita sudah mengedukasi lewat bank sampah, tersebar sudah 41 bank sampah di tanah laut ini. Nah, silahkan sampah yang di rumah itu kuncinya dipilah, diolah, gitu kan, dimanfaatkan. Nah, jadi sampah plastik itu bisa prinsipnya apa Pak Ernya? Reuse, reduce, dan recycle. Iya. Mungkin kita pernah menemukan ember daur ulang, hanger gantungan baju, itu semuanya adalah produksi daur ulang. Artinya apa? Sampah plastik nih anorganik istilahnya menjadi bahan baku industri. Jadi ada nilai di situ sebenarnya, tetapi intinya sampah itu harus dipilah baru bisa diolah. Betul. Seperti Nanti itu. kalau nggak dipilah susah Pak ya. Iya, nggak ada pabrik yang bisa memilah secara tepat. Nah, yang memilahnya adalah kita sendiri, mulai dari rumah. Nah, seperti itu. Kemudian sampah organik, saya rasa banyak sekali inovasi yang sudah kita sampaikan ke masyarakat, kita edukasikan, baik itu untuk diolah untuk kompos, pupuk dan sebagainya. Sampai sekarang sudah meningkat lagi nih Bu. Sampah organik itu bisa namanya dijadikan biokonversi. Bagaimana nih biokonversi? Nah, menjadi pakan maggot namanya.
Nah, ada ulat pengurai. Kalau maggot itu ya dari lalat BSF, Black Soldier Fly, Black Soldier Fly gitu kan, lalat hitam itu. Ini efektif sekali dia untuk merombak sampah. Nah, kemudian dari siklus lalat BSF itu, nah nanti bertelur, kemudian telurnya bahasa Banjarnya memecah ya, mengeluarkan larva. Larva ini kan ada masa 25-21 hari. Nah, masa itu akan pertumbuhan. Larva inilah nanti yang bisa dipanen. Makannya sampah, tetapi larva ini nanti setelah jadi larva dewasa kita panen. Maka kita bisa sinergiskan dengan budidaya peternakan. Kita beri makan pakan alternatif gitu. Proteinnya tinggi, 60%. Jadi untuk apa? Memelihara budidaya ikan. Kemudian unggas, bebek, ikan doyan ini, puyuh juga doyan. Sudah kita cobakan. Bahkan ada beberapa komunitas yang bergerak khusus ini, namanya komunitas pengelola sampah sinergis. Mereka mengambil sampah di Hasan Basri, di pasar sayur dan sebagainya. Nah, sampah inilah yang akan diolah lagi, dimanfaatkan lagi, baik itu kompos maupun untuk budidaya maggot. Nah, peran masyarakat ini Bu yang kita sekarang bangun, bagaimana menjadi bagian, sebagai tanggung jawab bersama untuk mengelola sampah. Jadi sudah meringankan pekerjaan pasukan rakyat seperti itu. 30% saja sudah sangat membantu seperti itu. Baik. Nah, apakah ada upaya nih Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat ini dalam pengelolaan sampah ini? Misalnya mungkin ada mengadakan sebuah kuis atau ada reward untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah ini. Jadi upaya-upaya dari DPKR PLH ini terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Baik Bu, jadi kita semangat sekali naik. Soalnya kalau ada saya mau ikut Pak. Iya. Ya. Jadi kita banyak di belakang ya. Ini kita sampaikan. Jadi ini juga dalam rangka menyambut hari jadi. Ya. Jadi sudah berlangsung dari Oktober, November sampai Desember nih, mungkin 2 kali. Ya bahasanya pengundian. Jadi kami mengajak, ini sebenarnya kampanye. Tujuannya adalah bagaimana kita mengurangi sampah plastik. Ini kampanyenya seperti itu. Kemudian bagaimana kita melihat bahwa sampah ini masih bisa bermanfaat seperti itu. Edukasi berarti ya Bu ya. Bahkan mendatangkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau dari arahan kepala dinas, ayo sampah botol plastik itu dibawa dari rumah. Nanti kita kumpulkan di depan kantor DPR KPLH itu, termasuk masyarakat luas, sekolah kita himbau juga. Nah, sebagai penyemangatnya saja kan, tujuannya tadi kampanye lingkungannya itu pengurangan penggunaan botol plastik. Nah, kemudian mereka yang datang membawa 15 botol. 15 botol kita beri 1 kupon gitu. Ini ada 2 kali putaran nih. Botolnya bebas Pak ya, yang penting dia dari plastik ya. Iya, botol kemasan. Biasanya kan kita air mineral sebagainya. Ya, lalu kita tampung di sana. Ada 2 tempat yang sangat besar. Separuh, 1 sudah penuh itu. Nah, jadi udah ribuan botol itu yang terkumpul. Nah, sedemikian hanya 3 bulan kita bisa melihat sendiri bahwa berapa banyak botol yang masuk ke sana. Mungkin masih banyak botol yang berada di luar. Nah, ini kemarin secara inovasi kita bersama tim kreatif, nah, ini dipandu Kepala Dinas DPR KPLH juga, kita membuat satu inovasi kreatif seperti itu, membuat halte botol ya Pak ya. Halte botol. Iya, jadi ini maksudnya sebuah halte yang terbuat dari botol atau dia halte untuk botol bersinggah ini Pak? Bisa jadi. Jadi ini kita buat semenarik mungkin, seunik mungkin gitu, sehingga orang intinya akan memandang bahwa ini masih bisa dimanfaatkan seperti itu. Bisa untuk santai, bisa menunggu-nunggu jemputan nih habis dari pulang kerja gitu, seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang mau selfie, setiap hari banyak yang jadi spot ini, jadi spot foto ini ya. Iya, ya. Jadi ini hanya ini Bu, satu
inspirasi saja. Sebenarnya nanti akan banyak lagi dari botol ini bisa dijadikan pagar, mungkin garasi, nah seperti itu, atau greenhouse sekalipun bisa dibangun dari botol. Nah tapi yang kami bangun ini ada 1000 botol, hampir 890, hampir 1000 botol terpakai untuk botol. Artinya adalah dengan kita memanfaatkan 1000 botol untuk satu fungsi ya manfaat, nah berarti kita sudah tidak memanfaatkan, mengurangi botol itu yang terbuang ke lingkungan. Nah nanti kalau itu terbuang ke selokan air, Pak Ersan lagi nanti pusing dengan pasukannya. Karena memang sampah ini susah sekali untuk diurai Pak ya, untuk plastik ini perlu ribuan tahun bahkan dia tidak akan terurai seperti itu. Jadi memang lebih baiknya untuk di reuse ya. Iya betul, dikurangi, digunakan lagi. Iya, rekan Iya. Saya nggak sabar mau nanya dari tadi. Boleh ya. Silakan. Ya ini ke Pak Ersandi nih sebenarnya. Saya langsung saja terkait ke tema kita penataan kota nih. Langsung saya dan juga mewakili untuk masyarakat. Bagaimana sekarang progres dari pembangunan pedestrian yang ada di Angsol? Apakah itu konsepnya bagaimana? Masyarakat itu banyak sekali bertanya ya. Jadi bagaimana pembangunan pedestrian sekarang, konsepnya, progresnya sampai saat ini bagaimana Pak Ersandi? Baik, terima kasih. Jadi untuk progres untuk Kiai Haji Mansur ya. Haji Mansur. Jadi itu hampir di atas 85% sudah. Itu hampir selesai. Insya Allah tinggal pemolesan. Memang ada spot-spot yang harus kita benahi lagi karena kan terkait ini dengan jalan nasional juga, jalan balai. Jadi ketika itu kinerjanya jangan sampai kita berbentrokan dengan kawan-kawan yang wilayah mereka, aset mereka kita bongkar-bongkar sekarang. Karena itu kita koordinasi juga dari awal. Dan alhamdulillah mungkin nanti kita dengan saat ini kita fokus ke pedestriannya sama atasnya dulu Bu. Jadi memang ada Pornyetur Street sebagian, tetapi kalau untuk Pornyetur Streetnya mungkin bisa nanti dianggarkan di perubahan ataupun nanti bagaimana kita sambil kita maintenance sehingga benar-benar sesuai dengan konsep yang awal. Tapi itu juga sudah sesuai dengan konsep. Nah tentunya harapan ulun juga dengan kebetulan ada mudah-mudahan masyarakat juga sebagian mendengar. Artinya kalau memang sudah satu kegiatan yang sudah kita gelontorkan dengan menggunakan lumayan dana besar, tolong dirawatlah. Karena itu karena pedestrian itu bukan untuk berjualan atau parkir sepeda motor dan sebagainya, tetapi untuk pejalan. Makanya kan kita ada yang namanya untuk difabilitas. Kebanyakan orang kan nggak tahu dikiranya yang kuning itu untuk hiasan-hiasan, tapi sebenarnya fungsinya itu untuk orang-orang yang difabel. Khusus ya Pak ya? Ada khusus. Jadi kan kenapa jadi kita ada semacam kursi untuk penghalang itu kan untuk kursi roda masuk, untuk orang buta dan sebagainya. Nah makanya karena itu lumayan bahan-bahan yang kita taruh di sana lumayan memakan biaya yang cukup wah juga. Nah, kedepannya harapan kita juga kerja sama masyarakat sangat penting sekali. Sama halnya dengan RTH Taman Pasar Lawas ya. Majekeling ya? Iya, Pasar Lawas. Pasar Lawas ya, betul. Itu sudah hampir 94%. Betul. Tinggal finishing. Nah, dengan adanya kehadiran itu menambah semangat untuk menjaga kebersihannya yang paling utama. Betul. Karena kita sudah selama ini juga mati-matian juga Pak Adi, artinya mengajak masyarakat. Saya menaruh kawan-kawan pasukan-pasukan untuk harapan kita ketika itu ada itu bukan porsinya itu bukan hanya untuk menunggu petugas gitu, tapi kesadaran masyarakat itu sangat memang dibutuhkan. Kerjasama yang baik. Contoh kayak mungkin ya kalau kita DPR KPR tidak menyarankan untuk ada bakar-bakaran sampah, tapi dibuatlah pas plastik yang bagus, apalagi yang sering orang menyapu atau membuangnya ke drainase ya saluran. Akhirnya dia membakar di situ, padahal itu mengurangi kekuatan daripada itu. Itu lekas hancur. Gitu. Artinya harapan kita juga kawan-kawan pedagang, kawan-kawan nanti ke depannya Pak Adi ya, saya sudah kolaborasi dengan Pak Adi. Orang-orang yang membuang limbahnya itu harus ada namanya sumur resapan Bu. Jadi yang keluar ke drainase ataupun ke saluran yang sudah ada di depan
warung-warung Iya, untuk kuliner banyak sekali di sana. sudah tersaring. Saat ini kan enggak, mereka buang limbah juga ke sana langsung, ada tulang, ada ini, sehingga ketika ada banjir, ketika ada mampet, ada bekas-bekas minyak, gimana kerja kita katanya ini, tapi ya itu mungkin tinggal kita nanti sambil mensosialisasikan. Makanya saya dukung Pak Adi juga ini. Arti teguran Pak Adi itu akan jadi dasar saya untuk bisa berkolaborasi dengan pengguna gitu, pedagang dan sebagainya itu Bu. Iya, dalam hal ini kita mengajak kepada masyarakat ya untuk menggunakan fasilitas itu sesuai dengan fungsinya. Sudah dalam sekali tuh ya untuk industri itu betul. Dan ini tanggapan dari masyarakat juga cukup baik terkait wilayah kuliner tersebut ya. Apakah kedepannya mungkin ada target lagi ke sisi lain sebelahnya Pak? Betul. Ada sisi lain? Jadi alhamdulillah kebetulan Kiai Haji Mansur di Pasar Lawas itu masyarakat tuh luar biasa membantu kita. Bahkan saya juga hampir tiap malam ya Pak Adi, saya keluar, saya keliling, bahkan sampai subuh. Mereka apa yang menjadi tempat mereka kerja, bahkan material-material yang itu taruhnya di situ Bu, nggak ada satupun yang hilang. Itu luar biasa, artinya kolaborasi masyarakat itu sangat mendukung. Betul. Saya menyimpulkannya ke situ kan? Sehingga mereka pengen, ternyata banyak, hampir sebagian orang pengen kota itu bagus. Betul. Karena ketika kita berjalan ke Banjarbaru, jalan ini, tempat kita enggak gitu. Dan alhamdulillah insya Allah tahun depan nanti dari sisi sebelah kanannya juga kita bikinkan sama. Iya, karena banyak ya dari inspirasi masyarakat katanya, oh bagusnya sebelahnya sebelah iya juga nih. Banyak kemarin banyak dengar seperti itu. Ini berarti suka nongkrong di makanan ketahuan. Suka jajan. Jadi memang program kita juga artinya kami juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dulu lah. Karena menata kota ini tidak mudah, dan yang paling banyak menghabiskan anggaran biaya ya memang di penataan kota. Tapi satu kali maha, tapi untuk berkelanjutan cukup panjang. Dan kenapa juga ini penataan kota juga saya himbau juga mungkin kepada kawan-kawan kecamatan. Penataan kota ini kan kita ikutnya bukan hanya penataan kota ada kota kecamatan. Ada yang kata Pak Adi tadi berlomba-lomba kepala-kepala desa menata wilayah masing-masing. Sehingga ketika itu masuk tidak hanya di kota, tetapi kecamatan, spot-spot kecamatan itu ada semacam pergerakan-pergerakannya. Saya juga kemarin ada beberapa camat juga kolaborasi dengan kita, gimana Persan kalau memang ini kita bisa bikin, kita bisa bantu untuk nanti bagaimana satu kecamatan itu bisa melaksanakan satu kegiatan yang khususnya pertamanan ya, RTH. Nah makanya dari itu saya juga harapan kita juga dengan kepala-kepala desa juga tadi berlomba-lomba juga, apalagi dengan sampai memanfaatkan limbah-limbah yang plastik itu tadi kan menjadi satu kegiatan yang nilainya positif lah, sehingga barang-barang yang itu akan jadi satu pemandangan yang wilayahnya menjadi bagus. Lebih bagus. Itu seperti itu. Oke, baik. Dan sebenarnya banyak sekali hal yang masih saya ingin tanyakan ya, mungkin terkait pembangunan kawasan-kawasan eks tambang dan juga space-nya banyak lagi kita ya. Masih banyak stoknya nih. Tapi waktunya yang belum cukup nih Pak Ersan ya. Kita sudah terburu oleh waktu kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sepertinya kalau kita membahas terkait lingkungan hidup ini nggak ada habis-habisnya, karena ini menyangkut seluruh masyarakat ya, tidak berkaitan dengan kelangsungan hidup ya, dengan kelangsungan hidup kita. Namun apa boleh dikata, waktu yang mempertemukan dan waktu juga yang memisahkan. Kayaknya baru sebentar Pak ya, ternyata kita sudah hampir 1 jam ini Pak sama-sama di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan pada pendengar kita, silahkan. Saya sampaikan. Terima kasih, ini semoga menjadi satu semangat. Jadi mari kita jaga lingkungan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk lingkungan akan berdampak terhadap lingkungan baik sekarang maupun masa depan. Ini ada juga pantun dari Pak Bupati kemarin disampaikan saat beliau menyampaikan Nirwasita Tantra. Jadi itu kebijakan lingkungan untuk kebijakan lingkungan untuk kepala daerah, bagaimana lingkungan ini menjadi suatu kebijakan utama seperti itu. Nah ini langsung saja
pantun beliau nih. Saya sangat senang kemarin ada pantun. Disimpan pantun Pak Bupati ya. Simpan Bupati. Karena ini untuk lingkungan gitu kan, semangatnya Luar untuk lingkungan. biasa. Ke Pelihari beli durian, nih kata beliau. Makannya di pantai Turki. Mari kita jaga lingkungan agar tanah laut tetap lestari. Luar biasa. Amin. Mudah-mudahan. Terima Iya, kasih. betul sekali. Baik, terima kasih kepada Pak Adi dan juga Bang Erzan yang sudah berkenan hadir ke studio kami di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan informasi dan juga edukasi bagi masyarakat kita terkait penataan kota dan juga menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Tanah Laut.